Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kewirausahaan, dan saya Eri Maya. Kemudian ada beberapa kelompok kami yang nanti akan memperkenalkan diri masing-masing ketika menjelaskan bagian materi yang telah dibagikan, seperti itu. Nah, jadi dari kelompok 3 kewirausahaan ini kami mengambil untuk BMC atau Business Model Canvas, dan BMC kami itu adalah fashion hijab tanpa merek atau label gitu. Nah, sebelum kami menjelaskan presentasi dari bisnis kami di sini akan menyampaikan bahwa untuk BMC ini kami menggunakan 9 elemen, yaitu satu ada value proposition, kemudian yang kedua adalah customer segment, terus ada juga channel yang ketiga, terus revenue streams, ada key resource, terus customer relationship, key activities, key partner, kemudian yang 9 adalah cost structure gitu ya. Nah, berhubung saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan dari key activities, customer relationship, and key partner gitu. Kemudian saya akan menjelaskan yang tentang ini, key activities. Yang pertama itu untuk aktivitas yang kita jalani ketika bisnis dari fashion hijab tanpa merek ini, kita akan menjual barang, kemudian menjual barang tersebut hijab tadi, kemudian menjahit bahan kerudung, ada juga membuka reseller, seperti itu, terus pencatatan penjualan, dan juga pengadaan diskon pada akhir bulan gitu. Nah, kenapa kami itu mengambil bisnis hijab tanpa merek? Karena bagi kami ketika kita mengambil bisnis itu hijab tanpa merek seperti yang saya kenakan ini, itu akan lebih menguntungkan karena banyak supplier atau yang pemasok itu bakal mencari hijab itu, karena nanti mereka bakal memasang label milik mereka sendiri atau merek mereka sendiri. Jadi kami lebih menyediakan bahan dan untuk kerudungnya atau hijabnya sudah jadi kayak gitu. Nah, itu untuk key activities-nya. Key activities-nya itu adalah aktivitas yang kita jalani ketika kita menjalani bisnis tersebut, yaitu saya ulangi lagi, menjual barangnya, kemudian menjahit dari bahan kerudung tadi, karena kita kan membuat dan produksi sendiri gitu. Kemudian membuka reseller, pengadaan diskon pada akhir bulan, dan juga pencatatan penjualan atau pengeluaran juga yang setiap hari kita keluarkan, atau setiap minggu atau satu bulannya berapa kayak gitu. Nah, kemudian ada juga key partner atau partner yang kita ajak kerjasama kayak gitu. Nah, yang kerjasama kan kita itu bikin produk sendiri tuh, bikin produk hijab sendiri. Jadi yang kita perlukan adalah kerjasama dengan toko bahan, kemudian toko-toko kain, toko benang kayak gitu. Dan key partner yang kita jalani itu kita ajak adalah dari toko tekstil Diva, kemudian toko kain Rizky. Nah, di situ tuh ada beberapa bahan, maksudnya itu kayak peralatan atau kebutuhan bahan-bahan yang kita butuhkan ada di sana, dan kami juga sudah mengajak kerjasama seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada customer relationship. Customer relationship ini itu merupakan hubungan antara konsumen. Jadi kami sebagai produsen yang memproduksi hijab-hijab itu, kami juga harus mempunyai hubungan dengan konsumen. Seperti apa? Seperti lewat reseller, kemudian toko-toko yang kita muter nyari toko dan lain sebagainya. Tapi kita juga menggunakan sosial media, karena sekarang juga kalau kita tidak memanfaatkan media itu sangat sayang sekali gitu, karena kita dengan sosial media kita bisa menjangkau konsumen lebih jauh lagi dan banyak untuk berminat dalam bisnis kami atau produk-produk kami kayak gitu. Nah, sosial media ini kita gunakan itu seperti Facebook, IG, dan story WA.
Kenapa kok di Facebook? Karena Facebook sekarang kan banyak digunakan marketing ya, kayak pemasaran seperti itu. Nah, kemudian untuk IG atau Instagram, sekarang itu banyak banget penjual-penjual dari online shop itu menjualnya pakai Instagram. Jadi kalau kita punya keinginan modal atau pendapatan yang lebih banyak, tentunya kita harus mempunyai iklan dong, dan kita di situ harus memperlihatkan produk-produk kita di situ ketika marketing kita ada di Instagram kayak gitu. Nah, kemudian di story WA. Kenapa kami menggunakan story WA ataupun di WhatsApp, aplikasi WhatsApp? Karena hampir semua orang sekarang menggunakan WhatsApp ya, dan punya kontak WhatsApp kayak gitu. Dan mereka kan pasti melihat atau membuat story ataupun dan lain sebagainya, dan kami pun memanfaatkan itu gitu. Nah, jadinya kami menggunakan sosial media ini untuk berhubungan dengan konsumen kami kayak gitu. Jadi kalau punya ada pemesanan hijab ataupun tanya-tanya tentang hijab, itu bisa lewat WA, Facebook, dan Instagram kayak gitu. Nah, jadi itu adalah 3 elemen yang dapat saya jelaskan. Baik, saya akan menjelaskan tentang channel sosial media marketing. Dengan perkembangan teknologi, digital marketing merupakan metode strategi pemasaran usaha hijab atau jilbab yang efektif untuk diterapkan. Untuk pemasaran menggunakan media digital atau media sosial yang dapat kami gunakan, yang pertama yaitu Facebook. Facebook merupakan media marketing yang cukup efektif pada saat ini. Yang kedua yaitu Instagram. Selain Facebook, kita juga memanfaatkan Instagram untuk mempromosikan usaha jilbab karena akan mempunyai peluang yang besar untuk memasarkan bisnis hijab kami. Yang ketiga yaitu WhatsApp. Semua orang pasti memiliki aplikasi WhatsApp. Jadi kita mudah untuk mempromosikan usaha kami agar dapat dilihat teman kita. Yang keempat yaitu brosur. Selanjutnya yaitu customer segment. Semua perempuan pasti akan mengenakan hijab selama beraktivitas sehari-hari. Untuk membedakan usaha jilbab, kami akan menyediakan jilbab untuk anak-anak, yang kedua yaitu untuk remaja, dan untuk orang dewasa. Cash struktur. Cash struktur itu apa sih? Cash struktur itu merupakan rincian biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjalankan key activity dan menghasilkan value proposition, yang dimana rincian biaya tersebut mencakup biaya bahan kain dan pembuatan hijab, biaya promosi, biaya mesin jahit dan listrik, setrika, dan yang terakhir ada biaya pegawai, yang dimana biaya bahan kain dan benang pembuatan hijab itu sebulan bisa menghabiskan puluhan meter dan puluhan gulung kain, yang dimana sebulannya itu bisa menghabiskan kurang lebih 20 juta untuk biaya kainnya. Lalu ada biaya promosi, yang dimana ketika online shop tidak mempunyai promosi itu kayak nggak afdol aja gitu ya kan. Jadi kita pun juga mempunyai promosi. Nah, promosinya itu pakai apa aja sih? Yang tadi sebelumnya udah dijelasin, promosinya itu lewat Facebook, Instagram, story WA, terus sama ya Facebook, Instagram, story WA. Nah, kalau yang di Instagram ini butuh biaya yang lebih karena kita juga mengendorse. Endorse itu apa? Endorse itu mempromosikan produk kita ke influencer dan selebgram yang ada di Instagram. Nah, biayanya itu tergantung selebgram dan influencer yang mau kita endorse itu berapa. Kurang lebih biaya untuk promosi itu bisa 10 juta per bulannya, yang dimana sudah mencakup biaya endorsement, IG Ads, Facebook Ads. Nah, kalau untuk
IG Ads dan Facebook Ads sendiri harganya pun berbagai macam ya, tergantung kita mau makainya yang berapa hari atau berapa minggu gitu ya. Nah, kita itu makanya mengeluarkan biaya untuk promosi yaitu 10 juta per bulannya, sudah termasuk biaya untuk endorse, IG Ads, Facebook Ads, dan ya itu dia tadi. Lalu yang ketiga itu ada biaya listrik mesin jahit dan setrika, yang dimana kita mengeluarkan uang untuk listrik dan setrika itu sebulan bisa sampai 5 juta karena produksi terus setiap hari dan disetrika. Sebelum dikirim ke customer, setelah dijahit, bahan-bahan kainnya itu kita setrika terlebih dahulu, jadi supaya pas nyampe ke customer itu dalam keadaan rapi dan tidak lecek, dan supaya pelayanan kita itu bagus dan orang-orang pada repeat order lagi tidak ke kita gitu. Makanya kita perlu pelayanan yang baik, yang bagus, makanya kita setrika juga bahan-bahan hijabnya kita beda dari yang lain gitu ya kan. Jarang-jarang ada outshop yang ngegosokin hijabnya dulu sebelum dikirim ke customer. Terus yang terakhir itu ada biaya pegawai, yang dimana kita itu punya tim admin, tim packing, terus ada tukang jahit dan setrika, sama tim marketing. Nah, tim admin ini tuh yang biasa mantau di Facebook, di IG, sama di WA. Jadi kayak tiap hari dia yang ngebales-balesin chat dari customernya ya kan. Nah, terus ada juga tim packing. Tim packing itu orang yang nge-packing barang-barang sebelum dikirim ke customer. Terus dia juga yang ngirim ke tukang paketnya ya kan. Terus ada tukang jahit dan setrikanya juga. Tukang jahit dan setrika pun juga kita bayar ya, nggak mungkin nggak dibayar. Sama yang terakhir itu ada tim marketing. Tim marketing ini yang di bagian promosi juga, sama dia yang suka buat story di Instagram, terus juga yang buat ngerapihin feed yang ada di Instagram sama yang ada di Facebook gitu. Nah, untuk gajinya ini beda-beda ya. Untuk tim admin sendiri gajinya itu 2 juta per bulan. Lalu tim packing juga sama 2 juta per bulan, dan untuk tukang jahit dan setrika 3 juta, yang dimana tukang jahit 1,5 dan tukang setrika 1,5 per bulannya. Dan untuk tim marketing ini paling beda sendiri, gajinya itu dia 3 juta gitu teman-teman. Oke, sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maharani Sekararun dengan NIM 430201900888. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan penjualan berbagai macam model hijab. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil bersihnya, keuntungan bersihnya. Jadi diasumsikan penjualan jilbab mencapai 5 item per hari atau 105 item selama 30 harinya. Dan harga jual jilbabnya rata-rata Rp45.000 per item. Nah, untuk menghitung omset penghasilan usaha jilbab per bulan, saya akan menggunakan rumus sebagai berikut. Jumlah item dikali harga kali jumlah hari sama dengan omset. Jadi di sini saya akan menghitungnya 150 kali 45.000 dikali 30 sama dengan 202.500.000 ya. Jadi omset penjualan jilbab per bulan atau selama 30 hari mencapai 202.500.000. Keuntungan bersihnya, untuk saya akan menghitung keuntungan bersih dari usaha jilbab menggunakan rumus sebagai berikut. Omset penghasilan sama omset penghasilan dikurang biaya produksi sama dengan keuntungan bersihnya. Jadi di sini saya akan menghitungnya 202.500.000 dikurang 50 juta sama dengan 152.500.000 rupiah. Dari hasil perhitungan di atas, maka usaha jilbab mampu menghasilkan keuntungan sebesar 152.500.000 per bulan atau 30 harinya. Apa saja sih keuntungan sebagai reseller?
Yang pertama yaitu komunikasi pelanggan yang erat. Kamu sebagai reseller akan menjadi jembatan komunikasi utama dengan pelanggan, sehingga komunikasi yang erat ini akan meningkatkan dalam bisnis, yaitu membuat pembeli kembali datang lagi dan lagi. Yang kedua yaitu menghemat waktu dalam berbisnis. Keuntungan lain juga dapat kamu rasakan dalam penghasilan waktu. Kamu hanya perlu melakukan komunikasi dan pemasaran, tidak diperlukan waktu produksi produk, membeli produk, pengemasan dan pengiriman produk. Yang ketiga, peluang keuntungan lebih besar. Jika kamu bekerja sama dengan supplier dengan membeli banyak produk sekaligus, maka kamu berpeluang mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Cukup dengan menjual dengan harga yang sama, namun karena harga beli kamu rendah, akibatnya keuntungan yang kamu dapatkan pun menjadi lebih besar. Dan yang terakhir yaitu pemasukan yang cepat, sehingga seorang reseller, selisih dari harga beli dan harga jual langsung adalah keuntungan yang kamu miliki. Tidak perlu repot mengusungkan mengenai berapa kamu harus membayar bekerja, berapa kamu harus sisihkan untuk modal dan lain, sehingga karena keuangan reseller memang memiliki aliran yang cepat. Apa sih keuntungan dari pengadaan butik? Bisnis butik juga termasuk bisnis konvestasi yang menguntungkan. Biasanya orang-orang kelas atas atau orang kaya, bahan-bahan dari produk yang dijual biasanya dari bahan yang berkualitas dan memiliki nilai jual tinggi. Butik kerap menjadi alternatif bagi orang-orang kaya untuk menyalurkan hasratnya konvestasi pakaian. Karena itu bisnis ini akan selalu ada matinya dan sangat menguntungkan. Berikut ini adalah analisis. Halo semuanya, kenalkan nama saya Lukirman Zakaria dari kelompok 3 kewirausahaan. Kelompok 3 sendiri mengambil BMC Fashion Hijab tanpa merek. Dan sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mbak Maya tentang elemen-elemen apa saja yang kami jelaskan di presentasi kali ini. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan dari penjelasan Mbak Maya, yaitu ada value proposition, yaitu keuntungan yang bisa konsumen dapat ketika memesan di produk kami gitu. Yang pertama ada penjualan hijab tanpa merek. Sebelumnya dijelaskan oleh Mbak Maya, hijab tanpa merek itu lebih menguntungkan karena kan akan ada banyak pemasok hijab yang datang ke kami untuk membeli hijab tersebut, terus mereka menggunakan merek mereka masing-masing untuk menjualnya ke lain tempat gitu. Terus yang kedua ada kami juga menyediakan berbagai macam model hijab kekinian. Contohnya ada hijab segi 4, ada hijab pasmina dan juga yang lain-lain. Nantinya akan juga banyak pilihan kepada konsumen untuk itu tadi memilih sesuai dengan kebutuhan konsumen. Terus selanjutnya ada kami juga mengedepankan, memprioritaskan kenyamanan pelanggan. Seperti contoh pelayanan admin yang sangat baik, ramah dan juga fast response maksudnya. Ketika pelanggan sudah nyaman dengan pelayanan kami, dengan semua yang ada di kami, itu pastikan mereka akan percaya kepada kami dan akan menjadi pelanggan yang terus-menerus tetap bisa juga dinamakan pelanggan tetap. Nah, itu yang akan menjadi keuntungan bagi kalian ketika memesan produk di kami. Nah, begitu. Terus selanjutnya ada juga nanti kita itu menyediakan testimoni dan juga tutorial hijab di media sosial. Nanti kita akan buat video tentang tutorial hijab yang baik seperti apa, terus model hijab yang kekinian seperti apa. Nanti kan buat video kita share di media sosial. Dan mungkin para pelanggan ingin menerapkan tutorial hijab tersebut apabila saat kebingungan gitu. Nah, nanti itu tutorial hijabnya kita itu ditujukan untuk kalian yang masih kebingungan, apa toh model kekinian hijab zaman sekarang yang belum kalian ketahui gitu. Terus harga dari kami juga terjangkau karena kan kita belum memiliki merek gitu kan. Jadi harga lebih terjangkau dan murah, santai saja. Terus selanjutnya harga reseller lebih murah sesuai dengan
banyaknya pembelian per kodi. Nah, nanti juga ada bonus juga apabila pesanannya juga banyak ataupun per kodinya juga banyak. Terus bahkan kalau kalian bisa menjadi pelanggan tetap, pastinya kalian juga akan mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Mungkin cukup itu dari saya.